Kalau bicara soal persiapan, em, tentu kita kan di masa pandemi ini kan, em, bagaimana kita running a turnamen ya kan, gimana caranya kita bisa entertain audiens kita, gimana caranya semua orang tuh bisa terhibur lah semuanya, dari komunitas juga, terus audiens-audiens kita juga, pokoknya semua stakeholders kita lah. Terus persiapan tentunya kita udah kolaborasi juga, terus koordinasi juga sama lembaga-lembaga terkait gitu. Misalkan nanti MPL kalau offline bisa atau enggak kayak gitu. Terus misalkan online nanti sistemnya kayak gimana kayak gitu. Lebih ke um, align sama regulasi sih, regulasi dari pemerintah. Jadi yang baru itu di awal-awal ini ya, yang baru itu kita kejutan ada 3. Yang pertama, season 9 ini MPL Indonesia bakal offline, itu yang pertama. Terus yang kedua itu, kita bukan cuma offline, tapi juga terbuka untuk umum. Kalau sebelumnya kan kita offline, tapi by invitation kan, undangan-undangannya gitu, nggak semua orang bisa gitu. Nah, sekarang ini terbuka untuk umum. Terus yang ketiga itu yang paling fantastis nih, ibaratnya ini a breakthrough lah gitu. Kita itu nanti di season ini bisa ditonton di bioskop, bisa ditonton di Cinepolis, di sinema Cinepolis lah gitu. Semuanya bakal dibuka belak-belakan di Presscon ini. Nanti teman-teman juga bisa ngerasain lah gimana keseruannya nonton mabar MPL Indonesia di bioskop. Pasti ngaruh banget. Situasi pandemi sekarang itu ngaruh banget sama gimana kita bisa ngerunning turnamen offline ataupun online, dua-duanya. Atau mau hybrid juga itu pasti ngaruh banget. Mau offline, mau online, atau mau offline online itu pasti ngaruh sama situasi pandemi sekarang. Yang paling berpengaruh itu adalah sama regulasinya, dan tentunya kita ini harus patuh sama regulasi yang dikeluarin sama pemerintah. Gitu. Ngaruhnya paling dari situ sih. Jadi misalkan pemerintah keluarin dalam event kita itu di dalam venue harus ada berapa orang gitu. Nah, kita harus ikutin itu. Terus misalkan setiap orang harus antigen dulu di awal gitu. Nah, jadi lebih strict lagi protokol kesehatannya. So far kita masih diskusi internal terkait hal ini, tapi kita untuk urusan adaptasi atau kita bakal nggak mengadaptasi regulasi perubahan tersebut di sistem di MPL tersebut, itu kita ngelihat dari beberapa hal, termasuk dari komunitas juga, terus termasuk dari cocok atau enggak kalau ini diterapin di Indonesia gitu. Karena kan beda. Di Filipina, di Indonesia, di Malaysia, Singapura, di tiap region pasti beda-beda. Kita tuh nggak ada maksimal kita misalkan nambah tim berapa, tapi sekali lagi karena ini franchise league, yang nentuin bukan cuma dari liganya sendiri, tapi dari teman-teman yang lain, dari tim-tim yang lain juga punya hak buat nentuin apakah tim tersebut layak berkompetisi di MPL atau enggak. Terus kalau season ini kita masih 8 tim, masih tim yang sama, Aura Fire, Alter Ego, terus Onyx Esports, Kick Farm, terus Rebellion, RRQ Hoshi, terus Evo sama Bigetron Alpha. Regulasi pemain asing kan kita udah ada contohnya kayak Ripo dari Malaysia bisa main di Indonesia, sama juga kan ada pemain WNI main di MPL Singapura juga ada kayak gitu. Kalau terkait Mobazin dia main di Indonesia
dampaknya mungkin lebih ke komunitas kali ya. Kalau gue lihat kan si Zayn ini cukup pamor lah, populer banget, dibilang God of Marksman waktu kemarin waktu M3 ya kan, pasti bisa ngebuat komunitas kita lebih wow mungkin. Jadi MDL ini yang perlu diketahui sama teman-teman itu, MDL itu salah satu wadah, salah satu pintu lah ibaratnya buat siapapun, baik tim ataupun player yang mau masuk lebih dalam ke dunia pro player ibaratnya lah ya, professional player. MDL ini itu salah satu jembatan tuh. Jadi dari sini tuh, dari MDL itu regenerasi player itu tercipta, udah banyak banget bukti-buktinya kayak Albert, udah gitu dari Onyx banyak banget gitu dari MDL. Terus ya kalau dari pemain-pemain MPL yang akan main di MDL itu keputusannya itu ada di tiap tim. Nah tentunya kalau memang beneran terjadi itu akan membuat MDL lebih bergairah lagi sendiri. Gue yakin sih. Mungkin banget kok kalau kayak gitu. Karena kita selalu support sama lokal culture kita, sama Indonesia Culture. Apa yang komunitas mau, apa yang komunitas pengen gitu. Jadi nggak cuman kita ngerilis hero terus tapi kita nggak ngedengerin dari komunitas gitu. Ya tahun ini harapannya tentu aja sih kita bisa terus konsisten dalam mengembangkan ekosistem e-sports di Indonesia, di tanah air. Terus kita bisa terus ngasih hiburan yang terbaik buat audiens, baik Mobile Legends ataupun MPL Indonesia juga gitu. Terus kita juga bisa kembangin ekosistem bisa lebih besar lagi, ekosistem e-sports bisa lebih besar lagi, terus bisa align sama semua stakeholders kita.